Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik ya. Hari ini hari apa nih? Senin tanggal 14 Maret tahun 2020. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan siang hari ini semuanya sehat. Ada yang terganggu dengan fisiknya, pilek, demam dan sebagainya? Tidak ada ya. Baik, berarti semuanya memang benar-benar sehat wal. Hari ini yang masuk siapa? Yang tidak masuk maksudnya? Rindu dengan kemana rindu nih kalau boleh tahu? Rindu dengan kado. Oke ya. Oh iya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu kebangsaan
Berdoa selesai. Pada kali ini saya minta waktu kepada kalian untuk memfokuskan diri, menghadirkan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri, menghilangkan seluruh masalah-masalah yang ada di rumah, masalah-masalah yang ada bersama teman, masalah-masalah yang ada bersama mungkin keluarga, ya. Hadirkan diri kamu di sini bersama ruhnya, jasadnya, pikirannya, fokus di sini. Untuk itu nanti dengan iringan musik semua akan melakukan pejamkan mata, tangan di atas meja, kaki tegak lurus, ya. Fokus. Ya, mulai dari sekarang tidak ada yang senyum, lakukan dengan hikmat. Pejamkan mata, nikmati auranya, hadirkan seluruh kebaikan yang ada dalam diri, bahwasanya kita siap untuk melakukan proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan benar-benar mendatangkan manfaat, supaya ilmu yang kita pelajari benar-benar barokah. Lakukan segala sesuatu itu dengan hati. Lakukan segala sesuatu itu dengan senang. Lakukan segala sesuatu itu dengan hati, ikhlas, pikiran jernih, sehingga apa yang kalian lakukan benar-benar bermakna. Oke, satu, tarik nafas dan pejam. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih untuk relasi pagi hari ini. Untuk yang mungkin ada yang bisa mengungkapkan setelah kita melakukan pengembalian fokus kita hari ini, ada mengungkapkan apa yang sudah kamu barusan rasakan, terlepas dari kalau ada yang masih sedih apalagi ya, ada yang mungkin senang lebih fokus. Setelah kita mengoreksi diri, ya, setelah kita mengoreksi diri tadi, ternyata kita sesungguhnya punya kekuatan dalam diri kita. Hanya kekuatan itu belum kita maksimalkan karena kita masuk terpengaruh oleh dari luar. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah mengikuti 6 menit 31 detik relaksasi yang sudah kita lakukan. Ya, semoga kedepannya kita bisa memaksimalkan itu. Baik, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, materi kita adalah tentang sholat Jumat. Tentang apa? Sholat Jumat. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu artinya sholat bersama-sama. Ada yang boleh Bapak tanyakan kepada kalian, apa hukumnya ketika kita mengerjakan sholat wajib itu apa hukumnya? Sholat 5 waktu itu apa hukumnya? Wajib atau disebut dengan fardu ain atau fardu yang diwajibkan kepada setiap individu, setiap orang. Oke. Sholat itu dimulai dari apa? Bahasanya secara bahasa itu dari mulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah berkaitan dengan sholat fardu. Sholat fardu kita ada berapa? Berapa jumlahnya? Berapa waktu? 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, oke, bagus. Nah, hari ini materinya adalah tentang sholat Jumat. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video itu yang berisi tentang sejarah dimulainya perintah sholat Jumat. Nanti dari video ini kamu buat catatan kecil, buat catatan yang menurut kamu penting, dan nanti akan Bapak tanyakan kepada kalian dari videonya. Ya, ada 2 tayangan video. Yang pertama adalah tentang berkaitan sejarah sholat Jumat, dan yang kedua adalah video tentang ketentuan sholat Jumat.
Belum khutbah. Kalau khutbah nanti kita praktekkan. Nanti si siapa nama Surya sebagai maksirolnya, si Argo sebagai khotib sekaligus imam. Ustadz siapa? Eko Irawan. Adapun yang menjadi khotib dan imam kita hari ini adalah Ustadz Eko Irawan MPDI. Contoh, John. Oke. Adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini, kalian bisa menerjemahkan apa sih pengertian dari sholat Jumat. Kemudian apa syarat sholat Jumat? Kalau nanti ada video yang berkaitan dengan sejarah, itu adalah penilaian dari proses kita hari ini. Yang pertama, silakan kalian siapkan buku catatannya. Kita sama-sama menyaksikan video yang sudah Bapak siapkan. Ya. Bukan ditulis. Nanti dari video ini kamu membuat yang menurut kamu penting. Catat menurut kamu penting. Terutama kapan sejarah dimulainya sholat Jumat. Kemudian siapa yang pertama kali sholat Jumat. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Ensiklopedia Islam ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi umat Islam. Hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lain. Allah perintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Di sana kaum muslimin bisa saling bersilaturahmi sehingga dapat terbentuk satu ikatan kecintaan, persaudaraan dan kesatuan umat. Bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan sesama muslim. Sejarah mencatat bahwa permulaan sholat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Fiqh Islam Mu'adilatu, disebutkan bahwa sholat Jumat sudah. Saya ulang ya, buat catatan penting yang ada dalam video. Terutama kapan tadi? Kapan perintah pertama kali sholat Jumat. Kemudian apa tadi itu, siapa nama orang yang pertama kali sholat Jumat? Ya, ini ada kawan catatlah hal-hal penting yang berkaitan dengan perkara sholat Jumat. Silakan. Jika ketika Nabi SAW berada di Mekah sebelum terjadinya hijrah, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW diizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum melaksanakan hijrah. Akan tetapi kaum muslim tidak bisa berkumpul di Mekah. Maka Nabi SAW memberi surat kepada Mus'ab bin Umair yang berada di Madinah. Amma ba'du, perhatikanlah. Pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari Sabafnya, kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian. Jika siang telah condong separuhnya, di tengah siang hari Jumat, mendekatlah kepada Allah dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Darqutni. Begitulah mulianya hari Jumat. Setiap muslim mempunyai cara memuliakan dengan mengerjakan amalan-amalan yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mengotori kemuliaan Jumat ini dengan mengerjakan amalan yang tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan tanpa ada perintah dariku, maka amalan itu akan ditolak, tidak diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, itu adalah sekilas tentang kapan perintah dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian keutamaan di hari Jumat. Ada yang bisa nyampaikan?
Coba si siapa? Kapan? Langsung ya Bapak tanya ya. Kapan sholat Jumat itu diperintahkan? Secara umum kalau kita lihat dari video tadi kan sholat Jumat itu diperintahkan setelah bahkan saat Nabi Muhammad masih di Mekah. Tapi apa alasannya ketika Nabi Muhammad itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat? Karena umat kaum muslimin saat itu diperintahkan baru menyebar Islam itu dengan cara sembunyi. Sementara sholat Jumat itu perintahnya adalah harus terang-terangan di muka umum gitu Pak. Dan alasannya juga apa? Sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan karena kaum muslimin tidak dapat berkumpul. Baru setelah Nabi Muhammad hijrah baru bisa pelaksanaan sholat Jumat. Oke, siapa nama orang ataupun salah satu sahabat yang melaksanakan sholat Jumat pertama, siapa tadi namanya? Apa tadi? Nah, siapa tadi namanya? Mu'az bin Umair. Nah, Mu'az bin Umair nama yang yang pertama kali Umair. Ya, Mu'az bin Umair itu adalah orang yang pertama kali mengerjakan atau ini Umair, salah satu sahabat yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat. Oke, ya. Apa tadi katanya hukum sholat Jumat itu apa tadi itu? Wajib. Kemudian apa keutamaan di hari Jumat? Apa? Ada peristiwa apa hari Jumat itu? Jauh dari siksa kubur, apa lagi? Fitnah, apa lagi? Keutamaan hari Jumat. Diciptakannya Adam. Dikeluarkannya Adam dari surga. Nah, apa lagi? Diciptakan bumi dan neraka. Surga dan neraka, apa lagi? Hari kiamat, hari Jumat, apa lagi? Bumi itu disempurnakannya pada hari Jumat. Diciptakan di hari ke-6. Jadi mulainya hari Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan dalam Al-Qur'an itu fi sittati ayyam, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itu menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, yang dalam 6 masa. Oke, terima kasih. Itu adalah tanggapan kalian berkaitan dengan hari Jumat. Nanti video ini akan saya sebar di grup, akan saya kasihkan di grup. Nanti kalian buat kesimpulan keutamaan hari Jumat. Ada apa dengan hari Jumat? Nah ya. Yang kedua, video yang kedua. Ini, kalau yang ini harus dicatat. Kalau yang ini harus dicatat. Kalau yang ini pelan. Kalau yang tadi itu memang laju ya. Kalau yang tadi itu memang laju. Ada yang mau bertanya dengan hari Jumat, berkaitan dengan hari Jumat? Apa tuh? Oh, bukan. Nah, itu tadi yang disebut dengan mitos. Mitos di malam Jumat itu menyebabkan di tempat kita nih hari ini bahkan sampai dengan sekarang bahwasanya namanya malam Jumat itu malam mengerikan, malam mencekam, sehingga banyak orang melakukan ritual. Padahal di dalam video tadi menyebutkan seharusnya pada hari Jumat dan malam Jumat itu banyaklah sholawat minimal berapa kali tadi itu? Minimal 10. Nah, apalagi? Iya, dengan membaca surah Al-Kahfi. Oke, mantap, pintar. Ya, Pak. Itu beda lagi, Pak. Nah, apa gitu? Apakah boleh kita mengaji pada Jumat, Pak? Boleh. Jadi gini. Tapi kalau tanya takut, Pak. Oh, enggak. Itu yang disebut dengan belajar itu kapanpun. Belajar itu kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Adapun tempat kita, kenapa guru ngaji itu bahasanya diliburkan dulu ya ngaji, karena guru ngaji itu kadang ada mau silaturahmi. Kalau di tempat kita kan ada yang menjadi budaya, ada yasinan,
ada kunjung ke rumah sanak saudara, sehingga pengajian diliburkan bukan berarti kalau ngaji malam Jumat itu mohon maaf tidak tahu apa-apa, bukan. Nah itu persepsi yang salah. Sebenarnya ngaji itu kapanpun dan dimanapun, ya, kecuali yang penting dalam keadaan suci dan bersih. Itu adalah tentang ketentuan. Ada lagi sholat perayaan hari Jumat. Ada lagi? Tidak ada. Oke, ini video yang kedua. Ini yang harus dicatat oleh kalian. Yaitu dengan judul atau dengan bab melaksanakan sholat Jumat. Yang pada pertemuan kali ini sebelum saya memulai, saya harap kepada adik-adik semua untuk membuka bukunya masing-masing, yaitu buku LKS dan buku KKN-nya. Kemudian sebelum memasuki pembelajarannya, sudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan ketentuan atau dengan syarat dan rukun tertentu. Oke. Ini adalah pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat Jumat itu hanya salah satu sholat yang dilakukan 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali. Kapan? Hanya hari Jumat. Nah, kalau zuhur setiap hari, asar setiap hari dah. Iya, maghrib setiap hari, isya dan subuh juga setiap hari. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu hanya dikerjakan 1 kali sehari, maka sangat dirugikan bagi kita yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Oke, lanjut. Jadi seperti itu ya pengertian dari sholat Jumat. Jadi ingat-ingat lagi, bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur, terus kemudian di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam melaksanakan sholat Jumat itu terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita capai ya. Ketentuan ini apa saja? Yang pertama, kita harus memperhatikan syarat wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memperhatikan juga syarat sah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan rukun sholat Jumat. Dan yang keempat, kita juga harus tahu mengenai sunnah sholat Jumat itu sendiri. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu mengenai syarat wajib itu apa, kemudian syarat sah itu apa saja, rukun serta sunnah dalam sholat Jumat tersebut. Langsung kita bahas selanjutnya ya. Terus kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu apa saja? Yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, kemudian berakal, kemudian sehat, kemudian laki-laki, terus merdeka, dan yang terakhir yaitu penduduk tetap. Ya, untuk keterangannya di sini ya syarat wajibnya yaitu harus orang Islam yang pertama. Jadi selain orang Islam di situ tidak diwajibkan. Ya, karena sholat Jumat ini dikhususkan untuk orang Islam saja. Terus kemudian yang kedua di sini maksud balik, yaitu dia sudah dewasa ya. Jadi tidak diwajibkan bagi anak kecil.
Bedanya sholat fardu dan sholat Jumat hanya di sini ya. Jadi kalau sholat fardu itu anak kecil di situ diperbolehkan. Ya sama saja sebenarnya sama sholat Jumat, hanya saja tidak diwajibkan ya, tidak ditekankan karena untuk sholat Jumat itu sendiri dilaksanakan oleh orang dewasa. Terus kemudian yang ketiga yaitu berakal. Yang maksudnya berakal di sini ini ya, bukan orang yang gila ya. Karena bagian di situ terdapat kelainan jiwa pada seseorang di situ. Hal tersebut maka akan sangat mengganggu kekhusyuan dalam melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu sehat. Jadi di sini tidak diwajibkan, maksudnya di situ boleh mengganti dengan sholat zuhur ya. Maksudnya tidak wajib di sini. Jadi sehat di sini sehat jasmani maupun rohaninya. Jadi apabila seseorang di situ sakit ya, atau mungkin di situ fisiknya maupun rohaninya atau mungkin jiwanya di situ tidak diwajibkan, tapi wajib menggantinya dengan sholat zuhur saja. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki. Nah di sini perbedaan sholat fardu 5 waktu dengan sholat Jumat yaitu di sininya. Kalau sholat fardu 5 waktu itu laki-laki dan perempuan itu diwajibkan. Tapi kalau sholat Jumat itu diwajibkan hanya untuk laki-laki saja yang sudah praktek dan berakal sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu merdeka. Maksudnya merdeka di sini bukan hamba sahaya ya. Mungkin pada zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya hamba karena orang pada zaman sekarang itu sudah merdeka semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di berbagai negara-negara yang ekonominya rendah di situ ya, mungkin masih terdapat hamba-hamba sahaya. Tapi ketika kita lihat ya realitanya di Indonesia mungkin kemungkinan sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Jadi wajibnya hanya untuk orang yang merdeka. Namanya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah penduduk tetap. Ya, maksud penduduk tetap di situ dia tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan perjalanan, maksudnya seperti itu. Jadi apabila kita sedang melakukan perjalanan jarak jauh kemudian di hari Jumat, kita tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Hanya saja ketika kita sanggup ya, atau sanggup melaksanakan sholat Jumat itu sendiri ketika dalam perjalanan itu juga diperbolehkan. Hanya saja tidak diwajibkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Yaitu orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Yaitu yang pertama non-muslim, kemudian gila, kemudian anak kecil, kemudian perempuan, orang sakit parah, dan orang dalam perjalanan jauh. Itu adalah beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ini kebalikannya yang tadi ya. Yang tadi adalah orang yang diwajibkan. Dan di sini adalah orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait syarat sah sholat Jumat ya. Jadi syarat sah sholat Jumat di situ yang pertama diadakan di pemukiman atau tempat tinggal. Ya maksudnya di sini dia tidak dalam keadaan musafir ya. Syarat-syaratnya seperti itu. Jadi dilaksanakan di suatu tempat di mana orang tersebut itu tinggal. Apabila orang tersebut itu tidak bermukim di situ, maksudnya dia dalam keadaan bepergian jauh, kemudian dia tinggal di tempat saudaranya atau baru sampai ya,
sampai di tempat saudaranya yang jauh dari rumahnya, maka dia tidak diwajibkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan secara berjamaah. Ya, salah satunya sholat Jumat sesuai dengan artinya, yaitu Jumat itu berasal dari kata jamak ya, jamaah, yang di situ artinya adalah berkumpul ya. Yang berkumpul artinya yaitu orang-orangnya. Jadi harus dilaksanakan atau dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu dikerjakan pada waktu zuhur tanpa terkecuali, karena memang dalam ketentuannya sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ini perbedaannya dengan sholat Id ya. Kalau sholat Id baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, di situ khutbahnya berada di akhir atau setelah sholatnya. Tetapi kalau sholat Jumat ini khutbahnya atau dua khutbahnya tersebut dilaksanakan sebelum sholatnya. Problemnya seperti itu pengertian atau penjelasan mengenai syarat-syarat sholat Jumat. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang rukun sholat Jumat. Jadi sebelum kita mengetahui rukun itu apa saja, maka yang perlu kita ketahui sebelumnya yaitu ini ya, pengertian dari rukun tersebut. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu ya, khususnya pada konteks ibadah. Dan ada rukun sholat Jumat itu diantaranya yang pertama yaitu khotib ya, terdapat khotib. Kemudian yang kedua jamaah sholat Jumat. Maksudnya di situ jamaahnya di situ terdiri dari kurang lebihnya ya paling sedikit 40 orang. Terus kemudian yang ketiga yaitu khutbah 2 kali dan duduk di antaranya. Kemudian yang keempat yaitu sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Yaitu adalah beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sunnah dalam sholat Jumat. Sunnah itu apa? Itu amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika sholat Jumat. Dan sunnah-sunnah tersebut itu sangat banyak sekali. Dari sini saya sebutkan yang pertama yaitu mandi sebelum berangkat ke masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Itu kurang lebihnya yaitu bersih-bersih badan. Itu yang pertama, sebelum memotong kuku, menggunting kumis atau menyisir rambut. Itu keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu memakai pakaian yang paling bagus ketika hendak berangkat ke masjid atau melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu memakai halangannya. Kemudian di sini sholat selanjutnya untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu membaca doa sebelum pergi ke masjid. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu menyegerakan berangkat dan melangkah dengan kaki kanan ketika hendak masuk masjid. Kemudian selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid ketika sudah sampai ya di masjid, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu menghentikan aktivitas ketika khotib sudah naik ke mimbar, baik itu aktivitasnya zikir atau mungkin ini ya sholat sunnah tahiyatul masjid tersebut. Jadi ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka aktivitas di dalam masjid tersebut baik itu zikir maupun sholat 2 rakaat, maka harus segera dihentikan dan fokus kepada khutbah pada hari itu atau pada hari Jumat tersebut. Jadi itu saja pembahasan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan mengenai sholat Jumat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh semuanya kita berdiri dulu. Berdiri dulu, tangannya digoyang-goyangkan, kepala digoyang-goyangkan, pokoknya sedikit mungkin. Pinggang-pinggang
Oke. Dari video barusan, dari video yang baru kita saksikan, ada berapa hal utama dalam video tadi itu? Yang pertama ada pengertian, kemudian syarat wajibnya, apalagi sunnah sholat Jumat, orang yang tidak wajib sholat Jumat, apalagi syarat sah sholat Jumat, apalagi rukun sholat Jumat, apalagi sunnah sholat Jumat. Jadi apa yang kita saksikan dalam video ini barusan, dalam materi barusan ini juga sebagian terdapat pada video yang pertama. Oke, pengertian sholat Jumat. Ada yang menyampaikan apa sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan sudah pada Oke, jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat, kemudian dilakukan setelah khutbah. Kapan? Pada hari Jumat. Itu pengertian dari sholat Jumat. Beda. Nah, sholat Jumat ini beda dengan sholat Idul Fitri. Perbedaannya apa? Kalau sholat Jumat dengan Idul Fitri tadi, pokoknya sama. Khutbahnya. Kalau ya, kalau hari betul kata si Titis, kalau hari Jumat itu khutbah dulu, baru sholat. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, good. Yeah. Sekarang ketentuannya, ketentuan dari sholat Jumat. Yang pertama syarat wajib ada apa Pak? Satu. Apa tuh? Satu. Bukan, apa syarat wajibnya? Satu. Islam. Yang berarti yang tidak boleh adalah non muslim. Kebalikannya. Jadi itu kan ada dua materi. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib muslim, yang tidak wajib adalah non muslim. Yang kedua, balik itu apa tadi? Dewasa atau sudah cukup usianya, sudah cukup dewasa. Ini sudah dewasa nih, sudah wajib. Ketentuannya adalah usia 9 tahun dan sudah pernah mimpi basah dalam kaidah fikih. Kemudian apalagi syarat wajibnya? Berakal. Kalau orang tidak gila, kalau orang gila jangan. Kalau orang berakal itu, kan? Kalau orang berakal itu ketika khotib sedang bacakan khotib tidak ketawa-tawa. Ini tiba-tiba ketawa, berarti dia gila. Karena tidak ada yang lucu ketika ada orang naik mimbar. Begitu juga dengan sholat. Ketika sholat tidak ada yang lucu bagi orang yang sholat. Jadi tidak perlu ada yang ditertawakan. Makanya harus memang betul-betul waras. Harus betul-betul waras, tidak gila. Nah, apalagi syarat wajibnya tuh? Sehat, tidak sakit. Bahkan kalau di tempat kita tuh, alhamdulillah lah, kalau saya lihat-lihat di kota tuh, walaupun dia sholatnya dalam keadaan duduk, masih dia berusaha untuk datang ke masjid. Kalau yang sehat-sehat gini tidak datang ke masjid nih kan, wah, harus sholat Jumat. Karena kita sehat, tidak sakit. Oleh Allah diberikan kesehatan. Apalagi laki-laki, yang perempuan tidak. Laki-laki laki-laki Edo Surya nih, berarti ini tidak wajib. Oke. Kemudian syarat sahnya, ada berapa syarat sahnya tadi? 3. Syarat sahnya apa punya? Syarat sah orang sholat Jumat. 1, iya, diadakan di pemukiman, di tempat kita tinggal. Apalagi? Dilakukan secara berjamaah. Nah, dilakukan secara berjamaah. Kalau sendiri-sendiri tidak boleh, bukan sholat Jumat namanya. Karena sholat Jumat itu berjamaah. Yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur, bukan waktu asar atau sebelumnya. Salah ya. Terus apa lagi? Dilaksanakan setelah 2 khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat Jumat. Kapan ketentuan khutbah
khutbah besok, minggu yang akan datang baru kita bahas. Kemudian rukun sholat Jumat. Apa rukunnya? Yang pertama, khotib. Harus ada yang khotib. Jangan sampai sholat Jumat itu tidak punya khotib. Boleh Eko, boleh Surya yang menjadi khotib. Harus ada khotibnya. Jangan sampai khotibnya tidak datang, tidak ada. Nah, walaupun bagaimana diusahakan khotib tidak datang, ada pengganti. Maka kalau di masjid-masjid di kota itu atau di tempat-tempat kita itu ada jadwal. Kalau tidak datang harus masih tahu Pak saya tidak bisa datang. Atau sebaliknya harus ada cadangan. Bukan hanya pemain bola yang punya cadangan. Khotib juga harus ada cadangan. Karena suatu waktu mau berangkat tiba-tiba sakit perut, sakit apa, khotib tidak bisa datang, maka harus ada khotib pengganti. Kemudian yang kedua, ya harus ada jamaah. Riwayat mengatakan itu minimal 40. Ada riwayat mengatakan adalah minimal 40 jamaah. Itu ada beberapa riwayat juga mengatakan. Ada juga, ini ada yang diperbolehkan lah, yang dibolehkan berbuat itu datang sholat Jumat, tapi hukumnya tidak wajib. Kalau di tempat kita misalnya ada ibu-ibu datang ke masjid sholat Jumat, tidak apa-apa. Hanya bukan wajib. Nah, ada lagi mau tanyakan? Kemudian syarat sholat Jumat itu harus rukun sholat Jumat itu harus khutbah dua kali kan? Nah, dan duduk di antaranya. Jadi ada khutbah pertama yang biasa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian duduk dulu, baru khutbah lagi yang biasanya bahasa Arab sekaligus doa itu. Nah, itu khutbah harus 2 kali. Duduk, diri lagi. Boleh nanti minggu depan kita buat video misalnya di masjid. Tidak usah lama-lama, 3 menit. Saya buatkan teksnya, nanti gantian yang khotib. Kamu yang azan, dia khotib. Sebaliknya, kamu yang khotib, dia yang azan. Nanti kita buat video. Nanti saya buatkan teksnya ya. Sekalian minggu depan kan berkaitan dengan praktik sholat, praktik khotib. Lupa, belajar ya, belajar. Innalhamdulillah. Kemudian apa lagi? Sholat 2 rakaat. Jadi selain sholat subuh, sholat Jumat itu juga dilakukan 2 rakaat. Nah, ya 2 rakaat dan dikerjakan pada waktu zuhur. Adapun sunnah-sunnahnya semua bisa diprediksikan. Coba satu sholat sunnahnya. Sunnah dari hari Jumat tuh. Tadi apa? Mandi. Berangkat ke masjid. Apalagi? Membaca doa sebelum pergi ke masjid. Melangkah dengan kaki kanan. Apalagi? Memotong kuku dan kumis. Iya, menyisir rambut. Apalagi? Sikat gigi atau siwak. Apalagi? Pakai wangi. Pakai wangi-wangian. Pakai baju yang rapi. Tidak harus baru. Yang penting rapi. Oke, ya. Itulah sekilas atau materi kita hari ini berkaitan pengertian dan syarat dari sholat Jumat. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran nih, kira-kira setelah kita melakukan pembelajaran dari jam 9:30 tadi mungkin ya, sampai dengan hari ini jam berapa nih? Jam 11 lewat ya. Apa kira-kira yang menarik untuk pembelajaran hari ini, spesial hari ini? Ya. Yang menarik setelah belajar hari ini apa nih? Hal-hal yang istimewa yang pertama kali kalian rasakan ketika belajar di hari ini. Di hari boleh tentang materi, boleh tentang suasana belajar hari ini. Ya, yang pertama mengetahui tentang sholat Jumat. Apa lagi? Ya, mendapatkan ilmu. Oke, apa lagi? Ya, betul, mendapatkan ilmu. Apa? Iya, mempelajari pelajaran yang penting dari sholat Jumat.
pasti hari ini adalah hari yang istimewa buat kita karena kalian sudah mempelajarinya dengan sangat luar biasa. Ya, saya yakin kalian semuanya sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada Senin yang akan datang. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan membaca surah Wal Asri dan doa untuk kedua orang. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi